Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, berikan komentar-komentar Anda agar kami dapat lebih bersemangat lagi dalam memberikan Anda konten-konten terbaik setiap harinya. Dan bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih dan kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Mari kita mulai sebuah rekomendasi untuk kita belajar bersama 3 buah saham untuk perdagangan besok, Jumat, yang juga merupakan hari terakhir di minggu ini, yaitu 4 Desember 2020. Perlu kami tegaskan sebelumnya bahwa ini hanyalah sebuah rekomendasi untuk kita belajar bersama, tanpa bermaksud mengajak Anda membeli atau menjual saham-saham yang kami rekomendasikan. Dan kami tidak bertanggung jawab atas segala hasil yang ditimbulkan oleh rekomendasi yang kami buat, baik segala keuntungan maupun segala kerugiannya. Bagi Anda yang ingin melihat hasil-hasil rekomendasi kami, bisa melihatnya di Instagram kami di carakaya.id. Mari kita langsung mulai saja dengan saham yang pertama, saham dari sektor pertambangan atau mining, khususnya saham pertambangan batubara atau coal mining. Coal mining memang menjadi salah satu primadona di akhir tahun karena membaiknya demand atau permintaan coal atau batubara selama musim dingin di beberapa belahan dunia. Dan hari ini kita memilih saham pertama, yaitu Indika Energi Tbk atau INDI, yang kebetulan sahamnya sudah 2 hari berturut-turut berada dalam teritori negatif atau teritori merah. Hari ini Indika bergerak dari 1685 sampai dengan 1800 dan ditutup di 1705 atau melemah 40 poin atau 2,29%. Total transaksi di INDI cukup besar, cukup liquid, 61,99 miliar. Price earning ratio untuk INDI adalah minus 8,5 karena INDI masih berada dalam teritori negatif di dalam earning per share-nya. Market cap atau nilai pasar dari Indika adalah 8,88 triliun. Kalau kita lihat pergerakan harga bulanan Indika adalah dari 940 sampai dengan 1840, di mana harga sekarang 1705 membuat Indika sudah cukup mahal. Dan harga tertinggi year to date dari awal tahun sampai sekarang di Indika juga kebetulan adalah 1840. Tetapi kalau kita lihat harga tertinggi Indika 3 tahun terakhir adalah 4630. Investor asing hari ini mencatatkan net foreign sale atau total jual bersih sebesar 3,59 miliar di Indika. Broker KK tampil sebagai top net buyer, sedangkan broker CC tampil sebagai top net seller di Indika. Dan bagi kami Indika memiliki support yang masih cukup jauh, memang di 1565, dengan resisten yang juga masih cukup jauh di 2260. Jadi trading range Indika ini memang terlihat cukup panjang ya, dari 1565 sampai 2260. Kemudian kita berpindah ke saham yang kedua, yaitu Astra International Tbk atau ASII. ASII sendiri hari ini bergerak sempit dari 5.600 sampai dengan 5.750. ASII ditutup di 5.625 atau melemah 100 poin atau 1,75%. Price earning ratio bagi ASII adalah 12,17. Ini membuat ASII menjadi saham yang secara valuasi masih sangat menarik. Dan total transaksi hari ini di ASII adalah 308,23 miliar rupiah. Market capital atau nilai pasar dari ASII adalah 227,72 triliun. Jadi nilai pasar ASII adalah 227,72 triliun. Dan rentang harga ASII atau monthly price range-nya, rentang harga bulanannya adalah dari 5.200 sampai dengan 6.025. Ini membuat harga ASII saat ini 5.625 ada di mid channel atau di pertengahannya. Harga tertinggi dari awal tahun adalah 7.250. Dan harga tertinggi selama 5 tahun terakhir adalah 9.350 untuk ASII. Hari ini investor asing menjalankan net foreign buy atau total beli bersih di ASII sebesar 42,22 miliar rupiah. Broker ZP atau Maybank Kim Eng tampil sebagai top net buyer-nya, sedangkan top net seller-nya adalah broker DR.
Dan bagi kami ASI adalah sebuah saham dengan support di 5.500, sudah cukup dekat, dan resisten terdekatnya adalah 6.300. Jadi trading range kami untuk ASI adalah 5.500 sampai dengan 6.300. Dan yang terakhir, kita berpindah ke sektor consumer good, di mana sahamnya adalah Indofood Sukses Makmur Tbk atau INDF. INDF hari ini juga bergerak dengan rentang harga yang sempit dari 7.050 sampai dengan 7.275. INDF sendiri ditutup di harga terendahnya di 7.050 atau melemah 100 poin atau 1,4%. Total transaksi hari ini di Indofood cukup besar, 123,94 miliar. Dan secara valuasi, price earning ratio atau PER atau P ratio dari INDF adalah 12,37. Ini membuat INDF masih menarik juga secara valuasi. Market capital atau nilai pasar dari INDF adalah 61,9 triliun rupiah. Dan kalau kita lihat rentang harga bulanan INDF bergerak dari 7.000 sampai 7.425. Dan ini membuat harga sekarang 7.050 jelas masih murah kalau kita lihat secara monthly-nya atau secara rentang harga bulanannya. Sedangkan harga tertinggi INDF untuk year to date atau dari awal tahun sampai saat ini adalah 8.300. Dan harga tertinggi Indofood dalam 5 tahun terakhir adalah 9.200. Investor asing mencatatkan total net foreign sale sebesar 39,71 miliar pada saham Indofood, dengan top net sellernya atau yang paling banyak menjual adalah broker MS atau Morgan Stanley, dan yang paling banyak membeli adalah broker YP atau Mirai Asset. Dan bagi kami, INDF adalah sebuah saham dengan support di 7.025 dengan resistennya di 7.375. Jadi trading range kami untuk INDF memang sangat sempit, dari 7.025 sampai 7.375. Demikianlah beberapa saham yang kami rekomendasikan untuk kita belajar bersama-sama menganalisa. Semoga bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia, dan jangan lupa untuk selalu berusaha bahagia. Nantikan terus berbagai informasi, insight, dan konten-konten menarik lainnya dari carakaya.id. Sampai jumpa.